Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunga Salsabila dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini tentunya. Sobat muda, selama 30 menit ke depan tetaplah bergabung dengan Voice of Islam. Kali ini dalam rubrik Cerpen Remaja Islami. Cerpen yang akan saya bacakan berjudul Tikus, karya Iwan. Baik, sudah siap semua? Bunga akan membacakan cerita ini. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Sobat muda, Erita Silviana pakai jilbab. Itulah kira-kira rumors yang bakal beredar di sekolah besok. Wah, siapapun pasti bisa berdecak, takjub plus heran. Siapa sangka sang primadona sekolah mau pakai jilbab? Sayang kan? Kapan lagi bisa berlenggak-lenggok di depan puluhan jejaka sekolah? Aku senyum-senyum membayangkan hal itu terjadi. Sementara ini kepalaku pusing milih warna yang pas buatku pakai besok di sekolah. Harus dong, besok kan hari pertama aku pakai kerudung. Jangan sampai kesannya norak apalagi kumuh. Itu sih bikin rusak citraku yang sudah mengkilat. Aku memang tertarik pakai kerudung setelah mendengar pengajian di sekolah. Waktu itu salah satu pengisinya alumni sekolahku ngasih penjelasan kalau wanita akan semakin cantik dengan memakai busana takwa. Kata dia, beauty is under the skin. Wah, seketika aku tertarik pakai kerudung. Lagian, alumni sekolahku itu memang cantik sekali. Semula sih, aku bimbang juga. Masalahnya aku kan aktif di seabrek-abrek kegiatan sekolah. Kalau nanti pakai kerudung, jangan-jangan aku gak bakal bisa aktif lagi. Untung Tia, dedengkot pengajian putri, ngasih jalan keluar. Vi, kalau kita pakai jilbab, bukan berarti kita jadi tertutup. Kita tetap saja berlaku seperti teman-teman yang lain. Tapi tentu ada aturannya dong. Seperti gak boleh pacaran atau main sama anak-anak cowok. Katanya 2 hari yang lalu. Aku manggut-manggut aja. Bukan apa-apa, temanku kebanyakan anak-anak cowok. Mulai dari adik kelas sampai kakak kelas, semuanya sering main ke rumah. Mulai dari yang suka naik bemo atau BMW, semuanya datang. Mulai dari yang imut-imut, amit-amit, atau yang maco, rajin main ke rumah. Sampai-sampai mamiku bingung, kayak rumah artis aja bilangnya. Kata mereka,
Aku memang enak dijadiin teman main dan ngobrol. Luwes and gak ngebeda-bedain teman. Lagian masih kata mereka nih, aku ini cantik. Aku ketawa aja denger ocehan mereka. Seperti yang sering kulakukan saat nanggapin mereka yang suka telepon ke rumah atau ngirim surat apakah aku sudah punya pacar. Aku masih males punya atau mikirin pacar. Kakakku yang cewek aja beberapa kali gue ganti pacar. Gak cocok, Vi, alasannya. Padahal cowok-cowok yang suka ngapelin kakakku keren-keren tampangnya dan tongkrongannya. Duh, bego banget sih kakakku itu. Ayo, Vi, jadi juga kamu pakai kerudung. Alhamdulillah, semoga kamu makin disayang Allah, Vi. Komentar teman-temanku macam-macam sambil meluk and sun pipi kiri kanan. Ada yang seneng, haru, dan bahagia kayak anak-anak pengajian. Ada juga yang sirik, udah macam-macam. Ada juga yang tenang-tenang aja. Bangga sekali rasanya diperhatiin orang. Emang sih, selama ini aku pusat perhatian orang, apalagi makhluk yang namanya cowok. Suka usil manggil-manggil namaku. Tapi kalau sekarang kan rasanya beda. Diperhatiin karena kerudungku. Jam pertama pelajaran agama, lagi-lagi aku diperhatiin Ibu Aisyah, guru agamaku. Dia seneng banget kalau aku pakai jilbab. Pernah dulu, sewaktu aku masih belum berkerudung, dia ngasih komentar, "Vi, kalau kamu pakai jilbab, pasti deh kamu makin cantik dan disayang Allah." Kelihatannya dia senang sekali saat aku pakai kerudung. Hidungku makin kembang kebis aja nih. "Assalamualaikum Bu Haji." Suara bass dari balik punggung mengagetkanku hingga bakso yang hampir kutelan jatuh ke kuahnya. Aku menoleh. Ternyata sesosok makhluk kece mesem-mesem. "Aduh, Ibu Haji kaget ya? Maafin ya." Si penggoda itu masih cengengesan. Ronald alias Jin Kane memang teman cowokku yang paling usil. Tampangnya memang enak dilihat. Sekilas mirip Jin Kane, idolaku tiap minggu pagi. "Waalaikumsalam," jawabku sambil mengelapkan tisu ke bibir. Ronald duduk di bangku kayu panjang itu. Sempet-sempetnya dia berhai-hai dengan pengunjung cewek yang lain. Ronald memang akrab sama siapa saja. Habis itu sih, tampangnya mirip Jin Kane. Tapi itu juga kekurangannya. Meski kece, si Ronald masih single aja. Kenapa apa? Banyak teman cewekku yang gak tahan lantaran cemburu. Udah punya gandengan masih aja bermanis-manis dengan cewek lain. Gila aja kalau gak ada cewek gak cemburu. Maka meski pernah melontarkan hasratnya untuk jadi pacar, aku pikir-pikir dulu. Untuk apa punya pacar kece, tapi doi sering bikin sakit hati. "Tumbeni kesini. Biasanya lu nongkrong di warung soto," ucapku sambil gak noleh. "Aduh Hani, baru dikagetin gitu aja kamu marah. Afwan deh," jawabnya bikin aku kaget. Dapat dari mana tuh kata Afwan? "Kursus dong sama anak-anak masjid." Rasa selengean, dia cuma ketawa, aku gak kalah gertak. "Kamu pikir kamu bisa beli cinta gue pakai kursus segala?" kataku pura-pura ketus. Ronald gak kecut, ketawanya malah makin keras sampai pengunjung yang lain ngelirik. "Hani, kamu masih nganggep aku musuh? Aku kan udah umumin Chestfire. Masa sih kamu gak mau baikan? Orang pemaaf itu besar loh pahalanya." Sialan, pinter juga dia ngecap, pakai istilah pahala segala. "Terus kamu mau apa?" "Ntar malam temanku ulang tahun, kamu mau kan nemenin?" Aku menatap matanya yang memang teduh itu. Itulah salahnya, aku terhipnotis dan jadi medot aja. Mirip kucing dielus-elus lehernya. "Kamu mau jemput jam berapa?" "Gitu dong, jam 7 oke?" Dia ketawa senang. Kontan baksoku dibayarnya. "Yuk Hani, kita pulang," ajaknya. Aku segera membenahi buku pelajaran di meja bakso itu. Beriringan, aku dan Ronald jalan keluar kantin. Sesekali aku bercanda dengan Ronald. Kata-kata Hani keluar berulang-ulang. Aku geli juga dengernya. Tapi Ronald sih cuek aja. Itu memang kekuatannya. Cuek ditambah lagi nekat dan sok jago. Gak segan-segan dia berantem kalau ada yang gak sependapat. Emang soal cuek, Ronald memang gila banget. Kalau dia udah seneng sama cewek, bakal diuber kemanapun juga. Termasuk aku yang jadi incerannya. Waktu telepon 3 bulan yang lalu, enteng aja dia bilang, "Hani, I love you." Aku yang jadi gemeteran. Buru-buru ku tutup telepon itu. Besoknya dia telepon lagi sambil ketawa ngakak ngatain aku chicken alias pengecut. Akhirnya dengan gemas aku tolak mentah-mentah sambil ku maki-maki. Tapi dia terus ketawa.
Kupikir dia nggak bakal nelpon lagi. Ternyata malah nekat datang ke rumah malam minggu. Aku kelimpungan, tapi dengan proses panjang akhirnya semua bisa dinetralkan. Dug! Aku menabrak seseorang. Buku-bukuku pun berantakan. Ronald buru-buru membantu mengambil buku-buku itu. Begitu pula orang yang kutabrak. Maaf ya, katanya. Aku mengangkat muka. Mia, aku terkejut. Salah satu pentolan rohis sekolahku. Dia tersenyum sebentar, tapi setelah melihat Ronald, dia berubah. Setelah usai membereskan buku-bukuku yang berantakan, dia pergi. Yu Afi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Ronald memandang punggung Mia yang berjilbab itu dengan perasaan tidak senang. Gak sopan amat tuh anak, basa-basi dikit kek, umpatnya. Aku diam aja. Get down, and moving all around, yeah. Ya, gitulah sobat muda. Lagu milik anak-anak Backstreet Boys bergema di rumah Andre, temen Ronald yang lagi ulang tahun. Anak-anak yang lain turun alias jogging berpasangan. Aku dan Ronald duduk bareng teman-temannya termasuk Andre. Gue gak nyangka ada yang berjilbab mau datang ke pesta ulang tahun, kata Andre. Aku mesem aja. Dalam hati sih aku tersinggung juga. Maksud gue, lu tuh gak sekuper anak-anak berjilbab yang lain. Teman-teman gue yang aktif ngaji pada kuper, nggak mau ke pesta, apalagi pacaran. Katanya haram. Nggak ngerti deh gue, maunya apa mereka? Kita kan bukan malaikat, kata Andre panjang lebar. Iya, yang penting kan niatnya. Kita kan pacaran untuk nyari pahala, ya kan Hani? Ronald nimpalin sambil ngelirik padaku. Aku kesel juga, enak aja aku dibilang pacarnya. Oh, lu pacarnya si Ronald? Rugi lu pacaran sama Ronald, dia kan hyper, sambar Andre. Sialan lu Dre, jangan buka kartu teman sendiri lo, balas Ronald sambil ngejitak kepala Andre. Mereka pun berantem. Yang lain termasuk aku ketawa-ketawa ngelihat dua anak itu berantem. Musik-musik yang kenceng terus diputer. Sekarang giliran house music. Aku mulai curiga, jangan-jangan anak-anak pada on. Aku memandang sekeliling, bener aja 3 orang anak udah mulai tripping. Kepalanya goyang-goyang. Aku menghampiri Ronald yang lagi asik jogging sendirian. Nald, pulang yuk ah, desaku. Buru-buru amat sih, baru jam 10 tahu, besok kan hari libur. Ronald terus aja jogging. Pulang atau gue pulang sendiri naik taksi, ancamku. Berhasil. Ronald berhenti jogging meski dia kelihatan kesel. Dre, gue pulang dulu nih. Istri gue udah gak tahan, teriaknya pada Andre. Payah lu Nald, Andre kecewa berat. Ronald kelihatan kesel banget. Sampai di halaman rumah Andre, pintu Cherokee-nya pun dibanting. Bruk! Kamu kenapa sih, Pi? Gak bisa nunggu sebentar lagi? Dungusnya kesal. Aku menahan nafas. Nald, anak-anak itu mulai gak bener. Mereka pakai Inex. Temen-temenmu itu brengsek, kataku emosi. Emangnya kenapa? Mereka mau on, mau jogging, mau ngapain juga terserah mereka. Itu kan hak mereka happy-happy. Yang penting gak ganggu kita. Jangan sok suci deh. Suara Ronald meninggi. Dia marah berat kelihatannya. Aku diam saja, percuma ditanggapi. Akhirnya mobil itu jalan juga. Ngebut. Malam Nald, kataku sebelum turun di depan halaman rumah. Gak ada jawaban. Baru setelah pintu mobilku tutup dia bergerak. Bi, sorry ya, gue emosi. Assalamualaikum, katanya sambil melambaikan tangan. Aku menjawab pelan. Kupandangi mobil itu sampai akhirnya hilang ditelan gelapnya malam. Ups, 10:30 malam. Buru-buru aku masuk ke dalam rumah. Emang sih, aku pernah dengar anak perempuan gak boleh pulang larut malam. Tapi peduli amat. Yang penting kan aku bisa jaga diri. Aku amat sih aturan itu. Kalau gitu caranya, gimana lo bisa hidup dengan bahagia dan lo kagak guna? Yo, sekedap yo. Hai lo pada. Simak and dengerin gue aja. Gue mau cerita kisah anak muda. Musuh sih? Sudah siap? Here we go. Tentang orang yang hidup dengan HIV/AIDS atau biasa lo kenal dengan nama Oda. Lo kagak bakal nyangka karena mereka demen berzina, gonta-ganti pasangan. That's right. Kalau gitu caranya, gimana lo bisa hidup dengan bahagia dan lo kagak guna? Kalau gitu caranya
jadi hangus bro. Kalau gitu caranya, gimana lo bisa hidup dengan bahagia dan lo kagak guna? Kalau gitu caranya, gimana lo bisa hidup dengan bahagia dan lo kagak guna? Vi, telepon tuh! Teriak Mami dari lantai bawah. Aku masih setengah mengantuk. Baru jam 11 malam tadi aku tidur. Maka dengan memaksakan diri aku beranjak dari tempat tidur turun ke ruang tamu. Halo, kataku lemas. Assalamualaikum. Suara cowok dari seberang sana. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Aku rada-rada kenal suara itu. Salim, masa lupa Vi? Ups, Salim, si anak Rohis. Aku terkejut. Belum pernah dia telepon ke rumahku. Ada apa ya? Vi, aku ada isu jelek nih. Isu apa ya? Aku bingung. Salim mendehem. Kedengarannya dia khawatir. Vi, tadi malam polisi menciduk anak-anak yang lagi tripping di sebelah rumahku. Kata polisi, ada anak yang ngaku melihat kamu dan Ronald di sana tadi malam. Kalau bener, kelihatannya mereka bakal nyari kamu dan Ronald. Dek, jantungku berdetak kencang banget. Kontan aku shock, bibirku gemetaran. Gagang telepon itu nyaris lepas dari genggamanku. Vi, kamu denger kan? Iya, aku denger. Aku berusaha tenang. Aku dan Ronald nggak kesana tadi malam. Kami ke 21 kok. Aku berbohong. Oh, begitu. Syukur deh. Cuma kenapa? Tanyaku penasaran. Gak apa-apa, syukur deh kalau kamu gak kesana. Yuk ah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku sambil menutup telepon. Aku masih gemetaran. Apa kata papa mama kalau mereka tahu aku ke pesta ekstasi? Buru-buru aku telepon Ronald. Tut, tut, tut. Sialan, gak ada yang angkat. Masih tidur kali si Ronald. Seharian aku ketakutan. Tiap telepon berdering atau suara pintu selalu kusangka polisi. Aku gak tenang. Apalagi pas di berita tadi pagi disiarkan penggerebekan itu. Untung tidak ada orang rumah yang ikutan nonton. Jelas kulihat rumah Anda di TV. Beberapa anak yang kulihat tadi malam juga ikut disorot kamera TV. Tapi tak kulihat Andre. Aku semakin kalut. Sampai malam Senin aku terus ketakutan. Aku gak bisa tidur sampai subuh. Di kelas aku ngantuk banget. Mataku masih merah. Untung hari ini gak ada pelajaran. Biasa guru-guru pada rapat. Aku akhirnya milih ngumpet di warung bakso. Ronald tak kulihat sejak tadi pagi. Itu yang bikin aku terus-terusan cemas. Assalamualaikum. Suara halus menyapaku. Aku menoleh. Mia? Waalaikumsalam. Mia duduk di depanku. Sejenak dia ragu-ragu. Aku mengerutkan kening. Vi, Mia mau bicara, katanya ragu. Aku bingung. Mau apa Mia? Saudara kembarnya Salim tok prohis sekolah ini datang padaku. Mungkin ini pembicaraannya agak pribadi. Mohon maaf kalau nanti Silvi tersinggung ya. Aku makin bingung aja. Bicara apa? Jangan-jangan kasus Inex atau masalah hubunganku dengan Ronald. Silakan aja. Insya Allah aku gak tersinggung kok. Aku memberi jalan. Vi, terus terang aku khawatir tentang hubungan kamu dengan Ronald. Aku lihat akhir-akhir ini Silvi sepertinya tidak bisa menjaga jarak. Silvi sepertinya pacaran, aku menyela. Mia mengangguk. Aku kesal. Barangkali kalau diukur tensi darahku naik. Aku kurang tidur, diuber polisi, dan sekarang hubunganku dengan Ronald dipermasalahkan. Sok tahu sekali sih anak Rohis ini. Aku menesus pelan. Memang kalau aku pacaran dengan Ronald kenapa? Nada suaraku naik. Mia terkejut. Mukanya seketika pucat. Itu kan takrobu zina, katanya terbata-bata. Aku semakin berani mencecarnya. Mia, denger ya. Aku tuh gak berzina sama Ronald. Kami cuma pacaran biasa aja. Apa itu dilarang? Kamu jangan sembarangan nuduh gitu deh. Itu fitnah tahu. Suaraku makin meninggi. Vi, saya gak nuduh kamu berzina. Nauzubillah. Tapi yang kamu lakukan itu salah. Jalan bareng laki-laki yang bukan muhrim. Apalagi sampai berduaan pergi ke pesta. Itu kan dilarang Allah. Mia bertahan. Shit, dia tahu juga aku pergi ke pesta malam minggu bareng Ronald.
pasti dari kakaknya, Salim. Aku gak ngerti, kenapa sih kamu kaku banget dengan aturan? Yang penting kan niat kita benar. Lagian, kenapa sih kamu ikut campur urusan orang? Aku makin marah. Akhirnya aku berdiri dan kutinggalkan Mia. Kulihat ia menundukkan kepala. Untung warung bakso sepi, jadi gak ada orang yang dengerin kecuali tukang bakso. Brengsek juga adik si Salim ikut campur urusan orang. Ronald marah besar setelah ku ceritakan kejadian tadi pagi. Sejenak ia menghisap rokok putihnya. Bagusnya dia gak lapor ke polisi kalau kita ada di rumah Andre. Lihat aja nanti bakal gue kerjain si Salim, katanya datar. Aku menoleh tajam. Kamu bercanda kan? Tanyaku setengah curiga. Apa bedanya? Ronald ketawa sinis. Rokok yang baru dihisap setengahnya itu dibanting ke tanah, lalu jalan keluar kafe. Mau kemana? Kejarku. Ikut aja, jawabnya tanpa menoleh sambil jalan ke tempat parkir. Aku masuk ke dalam mobil. Ronald masih di luar. Ia ngobrol serius dengan teman-teman sekelasnya, lalu balik ke mobil. Cherokee itu pun dipacu kencang melesat ke arah sekolah. Aku seperti tak percaya dengan yang kulihat tadi. Siang tadi Ronald dan gerombolannya menghajar Salim di belakang masjid sekolah. Aku nyaris tidak percaya kalau Ronald berbuat segila itu. Aku mendengar rintihan dan erangan Salim saat tinju, ayunan kaki dan rantai menghantam tubuhnya. Anak-anak Rohis yang lain tidak berani berbuat apa-apa. Mereka diancam kawan-kawan Ronald. Aku sendiri buru-buru pulang ketakutan sambil menangis. Seminggu setelah kejadian itu aku menutup diri dengan teman-teman. Mereka sendiri tidak banyak bertanya kepadaku. Yang jelas setelah kejadian itu, Ronald dan kawan-kawannya tidak muncul di sekolah. Salim pun sampai sekarang belum keluar dari rumah sakit. Kata anak-anak, lukanya cukup parah. Aku sendiri belum menengoknya. Yang membuat aku gemetaran kalau aku berpapasan dengan anak-anak Rohis, terutama Mia, saudara kembar Salim. Dia sendiri kelihatannya enggan bertemu denganku. Oh God, aku tersiksa sekali. Meski guru-guru sendiri tidak tahu duduk permasalahannya kenapa Salim sampai dibukuli dan masuk rumah sakit, tapi aku masih ketakutan. Belum lagi masalah pesta tripping yang belum selesai diusut polisi. Rasanya kepalaku dibebani rantai besar. Aku pusing. Aku memijat kepalaku. Kain kerudungku berantakan di lantai. Aku gak pernah menyangka Ronald berbuat segila itu. Mungkin Mia benar tentang hubunganku dengan Ronald. Aku banyak berbuat maksiat. Kerudung itu apa gunanya kalau ternyata pemakainya orang sepertiku? Memang semenjak aku dekat dengan Ronald, banyak suara-suara yang mencibir anak-anak berkerudung. Kata mereka, yang berkerudung orang-orang munafik, aktif ngaji tapi pacaran jalan terus. Tapi selama itu aku menutup mata dan telinga, membiarkan kawan-kawan di Rohis berkutat dengan masalah yang kubuat. Aku memang keterlaluan. Suara telepon berdering dari ruang tamu. Bergegas aku lari. Halo? Tanyaku terengah-engah. Sylvie? Suara bass itu, Ronald, kamu brengsek, pengecut, teganya kamu. Vi, aku ada perlu sama kamu. Ronald memotong emosiku. Yang harus kamu lakukan sekarang minta maaf pada Salim dan mengakui perbuatanmu. Setengah menjerit aku bicara. Tidak ada jawaban dari balik sana. Itu sebabnya aku telepon kamu. Ronald angkat bicara. Aku terkejut. Kamu gak bohong? Aku ragu. Aku gak bohong, tapi kamu harus ke rumahku sekarang. Jawab Ronald. Ku tunggu 1 jam lagi ya. Katanya lagi sambil menutup telepon. Aku termangu. Mungkin ini saatnya menebus kesalahanku pada Salim. Tapi mestikah aku ke rumah Ronald? Aku ragu. Bukankah anak perempuan gak boleh berduaan dengan lelaki yang bukan muhrimnya? Tapi kapan lagi aku bisa minta maaf pada Salim? Lagian aku sudah sering berpergian dengan Ronald. Toh selama itu tidak terjadi apa-apa. Semoga ini yang terakhir kalinya aku berjalan berdua dengan bukan muhrimku, termasuk dengan Ronald. Pintu rumah itu belum dibuka-buka meski bel sudah kupencet berkali-kali. Tapi sebelum aku membalikan badan untuk pulang, pintu itu pun dibuka. Ronald muncul dari balik pintu. Tampangnya kusut, rambutnya acak-acakan. Kamu bangun tidur, Ronald? Aku heran. Sempet-sempetnya dia tidur. Masuk, Pi. Dia
Dia mempersilahkan aku masuk. Ronald sendiri masuk ke dalam rumah. Aku duduk di ruang tamu. Tak seperti biasanya, rumah itu sepi sekali. Biasanya pembantu rumah Ronald, Mbok Siem, suka nongol kalau aku datang. Kami akrab banget, mungkin karena aku sering kesini. Minum dulu, Vi. Ronald datang sambil bawa segelas es jeruk. Kamu gak jadi berangkat? Aku mulai kesal melihat dia masih kusut. Tenang aja, Vi, gue kan bisa ngebut. Minum aja dulu, katanya cuek. Udara panas siang itu memang membuatku haus berat. Es jeruk itu segera kutenggak habis. Tapi entah kenapa Ronald tersenyum mencurigakan. Perasaanku jadi tidak enak. Kenapa, Nald? Tanyaku heran. Tapi seketika kepalaku pusing. Pandanganku pun kabur. Aku dijebak Ronald. Dengan sisa tenaga aku berusaha untuk bangkit, tapi kakiku seperti lumpuh. Badanku pun terjerembab ke lantai. Ronald mengangkat tubuhku. Setengah sadar aku merasakan dia membawa aku ke lantai atas. Susah payah dia mengangkatku melewati anak tangga. Aku hanya bisa merintih dalam hati tanpa daya. Air mataku mulai mengalir. Kawan baikku ternyata menjebakku. Aku seperti seekor tikus dalam genggaman kucing lapar yang siap melumat dan menelan diriku habis. Tikus itu tidak bisa bergerak sedikit pun dalam cengkraman kuku tajam sang kucing. Jangankan meronta, mencicit pun tikus itu tidak mampu. Dengan sisa kesadaranku yang makin melemah, aku hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah dalam hati. Jeritan dari ketakutanku, hambanya yang bertingkah munafik. Aku hanya bisa menyesali kebodohan dan dosa-dosaku. Ronald mulai membuka kerudungku. Aku mencoba menjerit dan meronta sekuat tenaga. Allahu Akbar! Teriakku sejadi-jadinya. Dan tiba-tiba aku mampu menghempaskan Ronald. Tubuhnya terbanting ke dinding kamar. Ku dengar keras benturan badannya dengan dinding. Dengan sisa tenaga aku memaksakan kakiku berlari keluar kamar. Terhuyung aku menyusuri ganggang kamar lantai atas. Kini dengan berpegangan pada pagar tangga aku mencoba turun. Tiba-tiba aku dengar deru nafas Ronald dari balik punggungku. Dia memelukku erat-erat dan mencoba menyeratku kembali ke atas. Sekuat tenaga aku memberontak. Kami pun bergumul di bibir tangga dan kemudian kehilangan keseimbangan. Aku dan Ronald jatuh beruntun dari atas hingga ke bawah tangga untuk kemudian terbanting ke lantai. Kepalaku pun membentur lantai dan segalanya pun menjadi gelap dan gelap. Aku membuka mata perlahan. Kepalaku terasa nyeri. Begitu pula sekujur tubuhku. Semula pandanganku buram, tapi akhirnya dapat terlihat jelas. Kulihat mama dan papa di sampingku. Kamu di rumah sakit, sayang, kata mamaku sambil membelai lembut keningku. Matanya basah. Aku tidak bisa bergerak. Kurasakan sekujur tubuhku sakit. Kepalaku pun dibalut dengan perban. 2 hari kamu tidak sadar. Kami sudah cemas. Papaku bicara perlahan. Ronald? Tanyaku dengan bibir bergetar menyebut nama si jahanam itu. Papa dan mama terdiam. Dia meninggal, sayang. Mama menjawab datar. Lehernya patah, lanjut mama sambil menangis. Ronald mati? Jadi aku selamat dari kebosannya. Perasaanku pun berkecamuk. Rekaman peristiwa itu sekilas terlintas dalam otakku. Sementara bibirku bergantian menyebut istighfar dan hamdalah. Tapi bagaimana aku bisa di sini? Pembantu Ronald minta bantuan tetangganya untuk membawa kalian ke rumah sakit. Maafkan kami, Vi. Papa dan mama baru bisa datang kemarin. Nenekmu itu sakit keras. Terbata-bata mama bicara. Untung ada temanmu yang bersedia menjagamu sejak kemarin. Dia baik sekali, menjagamu semalaman, sambung papa. Teman? Aku berharap semoga bukan Mia atau anak-anak pengajian yang lain. Namanya Mia, dia pakai kerudung. Dia ada di sini waktu kamu dibawa ke rumah sakit. Kakaknya juga dirawat di sini katanya kemarin. Katanya dia teman kamu.
Kamu kenal dia, sayang? Papa berkata dengan rasa bersyukur. Bagiku ucapan itu bagai sambaran kilat. Hatiku bergetar. Mia, Salim dan teman-temanku di Rohis. Apa yang harus kukatakan pada mereka? Assalamualaikum. Suara beberapa orang dari pintu masuk terdengar. Aku menoleh. Barisan jilbab putih berderet di sana. Aku terpana. Lidahku keluh. Seperti tikus, aku hanya bisa mencigit lemah. Lemah sekali. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Oke sobat muda, demikian tadi sudah saya bacakan cerpen yang berjudul Tikus karya Iwan. Gimana? Bagus kan? Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerpen tersebut. Dan buat kamu yang punya cerpen yang bagus, islami dan remaja, kamu bisa kirimin ke radio kesayangan kamu ini. Akhirnya saya Bunga Salsabila ngucapin terima kasih atas perhatian kamu semua. Maaf kalau ada salah kata ya. Kritik dan saran bisa kamu kirim ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan esok hari insya Allah Voice of Islam akan kembali hadir ke ruang dengar kamu semua pada waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.